warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muardi, ayah bunda yang di rumah. Ketemu lagi di acara live streaming seputar info kesehatan anak. Muardi Asah Asuh Asih, anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat. Hebat. Iya dong. Bersama saya Dr. Lintang spesialis anak. 1 jam ke depan hari ini kita menghadirkan narasumber Dr. Sri Lilianti spesialis anak konsultan. Selamat pagi dok. Selamat pagi Dokter Lintang. Dr. Lili Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi nih dok. Siapa dok? Sobat Instagram Sobat dok. Instagram, iya. Selamat pagi. Di Facebook juga dok. Sehat selalu Iya, semuanya. Selamat pagi. Ini kita followernya banyak sekali loh dok di Instagram maupun di Facebook dok. Ya, oke. Ya Dokter Lili ini panggilannya kita panggil Dokter Lili Lili ya. aja ya. Dokter Sri Lilianti Wijaya kita panggilnya dengan Dokter Ya. Lili. Dokter Lili ini adalah dokter spesialis anak konsultan jantung anak ya dok ya. Ya, iya. Satu-satunya di Kota Solo loh ayah bunda ya. Nah, terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas topik mengenai kelainan jantung pada anak. Beberapa sobat muadi pasti sudah banyak membaca ya tentang apa sih kelainan jantung bawaan pada anak itu. Nanti kita akan kupas tuntas dengan Dokter Lili, narasumber kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, mungkin Sobat Muardi ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, mau konsultasikan, bisa ketik komen di Instagram maupun di Facebooknya kita. Kalau yang nggak sempat lihat hari ini atau terlambat, nanti kita bisa upload. Nanti kita akan upload di channel YouTube-nya RSUD Dr. Muardi. Nanti bisa tetap mengikuti. Ya. Selamat pagi Dokter Lili. Ya, selamat pagi Dokter Lintang. Sehat, Dok? Selamat pagi, sehat. Alhamdulillah. Betul, Lali. Selamat pagi semuanya. Dokter Lili cantik banget loh hari ini. Cerah sekali nih. Biasa, Cerah harus banget nih. tetap sehat. Tetap semangat ya dok ya. Stay healthy, fit and safe. Wih. Jadi tetap memakai APD ya. APD-nya bagus banget dok, ini cerah Iya, sekali. cerah. Ya belinya di lucu-lucu IG. Oh, di Instagram luclu.u ya Ya, dok ya, di ya. Instagram. Nanti bisa dok dikirim ke seluruh Indonesia ya dok ya. Ya, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Iya. Ya, terima kasih dok. Itu sponsor ya hari ini ya dok. Khusus Dokter Lili. Ya, dok mau membahas nih dok, topik kita hari ini kan topiknya tentang kelainan jantung bawaan pada anak ya dok. Sebenarnya kelainan jantung bawaan pada anak itu apa sih dok? Ya, jadi penyakit jantung bawaan itu adalah atau disingkat dengan PJB atau congenital heart disease itu merupakan kelainan struktur dan fungsi jantung sejak anak di dalam kandungan. Jadi dia lahir dalam keadaan ada penyakit jantung bawaan. Jadi sejak dalam kandungan proses itu sudah terjadi. Jadi kelainannya itu terjadi ketika di dalam kandungan ya dok? Ya, struktur maupun fungsinya. Oh gitu. Iya. Bedanya apa sih dok? Maksudnya struktur maupun fungsi? Ya, jadi secara struktur anatomi itu terjadi kelainan. Kemudian otomatis jika struktur anatominya mengalami kelainan, fungsinya juga akan terganggu. Gitu. Sehingga anak itu lahir nanti dengan gagal jantung. Ya. Ya. Jadi banyak ya dok ya? Sekarang Banyak kalau di Indonesia. ya. Kalau sekarang insiden kejadiannya itu 8 sampai 10 bayi per kelahiran 1000. Banyak juga Ya, ya dok ya? cukup banyak. Tapi ini sudah dari sebelum saya sekolah jantung anak ini, angka kejadian ini sudah dipakai terus. Mungkin perlu diperbaharui dengan melakukan penelitian besar. Ya. Ya. Tapi cukup tinggi ya dok, zaman Iya. dulu aja udah segitu Iya, ya, sudah apalagi segitu. sekarang mungkin. Nah terus kalau untuk kelainan jantung bawaan ini sebenarnya penyebabnya apa sih dok? Kalau memang dari dalam kandungan Iya. nih, barangkali Iya. nanti ayah bunda dan sobat muadi bertanya dok, kalau memang kelainannya itu sejak dari dalam kandungan, langkah apa sih sebenarnya, penyebabnya apa dan bagaimana cara mencegah gitu dok? Ya, sebenarnya penyebab pasti masih belum ada yang pasti, tetapi ada beberapa faktor-faktor risiko jika ibu hamil akan mengalami PJB. Faktor-faktor risiko itu yaitu jika ibu memang mempunyai genetik PJB di dalam keluarganya, itu juga mempunyai faktor risiko tinggi. Kemudian Jadi kalau di lingkungan keluarga ada yang punya penyakit riwayat jantung PJB bawaan kemungkinan juga akan melahirkan anak yang PJB. juga. Iya, jadi genetik juga berperan. Oh. Ya, seperti Down syndrome. Oh gitu Ya,
Kedua, jika ibu mengalami diabetes yang tidak terkontrol, baik diabetes tipe 1 maupun 2. Iya. Atau ibu yang mengkonsumsi alkohol atau rokok selama kehamilan. Atau penggunaan obat-obat tertentu seperti simvastatin, golongan obat anti kejang yang tidak di follow up oleh dokter, itu juga katanya bisa menyebabkan PJB. Atau obat-obat cat organik seperti cat kuku, lem, iya, itu dapat menyebabkan PJB. Oh gitu ya dok? Iya. Jadi kalau tadi dokter bilang merokok, minum alkohol menyebabkan PJB, berarti di kemasan rokok-rokok itu nggak bohong ya dok ya? Iya. Bahwa merokok pada ibu hamil yang menyebabkan gangguan permasalahan pada janin ya dok? Iya. Itu nggak, bukan abal-abal loh bunda, itu Iya. beneran itu. Ya jangankan tidak merokok pun, tapi terpapar dengan asap rokok pun tidak menutup kemungkinan untuk terjadi itu. Jadi ibunya bukan merokok, tapi mungkin lingkungan sekitarnya dia merokok juga itu masih sangat memungkinkan. Memungkinkan. Ya, tadi penyebabnya banyak sekali ya ternyata dok, yang selama ini juga kita belum banyak menggali ya. Nah ini kita sapa dulu dok yang di Facebook nih. Terima kasih dari Jumairah, cinta pertamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok. Hongkong hadir loh dok. Kita ini sobatmu hari ini internasional dok, dari Hongkong dok. Iya, biasanya dari Hongkong, Jerman, Belanda. Oh ya. Selamat pagi Mbak Jumairah yang di Hongkong ya. Ini dari Lucy Palusia. Selamat pagi dokter, sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Alhamdulillah, amin, amin. Terus setia belajar biar menambah ilmu pengetahuan. Dari Ngabang, Landak, Kalimantan Barat. Hadir setia. Oh, sobat Muardi yang setia nih. Terima kasih Mbak Lucy. Ya, yang teman-teman di sobat Instagram juga akan saya sapa. Ini dari New Normal Kit, Rita Mama Fafa, Puskesmas, dan banyak sekali yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah join bergabung di Instagram. Kalau ada pertanyaan seputar kelainan jantung bawaan, silahkan tulis komentar di kolom komentar Instagram maupun di Facebook. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Mumpung ada narasumber nih yang sudah hits ya di Solo nih ya, Dokter Lili nih. Suaranya nggak terdengar nih. Mbak, ada komentar nih, Mbak Admin. Ya, dok, bahas lagi dok untuk mengenai penyakit jantung bawaan. Tadi kan dibilangnya kalau penyakit jantung bawaan tadi banyak penyebabnya ya dok, seperti rokok, kemudian obat-obatan. Nah, kalau untuk deteksi dini dok, itu kan pada saat kehamilan ya dok. Kalau anaknya sudah lahir, orang tua itu bagaimana cara mengenal kalau anaknya ini sakit jantung atau bukan dok? Ya, terima kasih Dokter Lintang. Sebenarnya untuk pencegahan dulu ya saya omongkan. Sebenarnya kita bisa juga mencegah, yaitu selama kehamilan, terutama trimester pertama, katanya asam folat bagus untuk mencegah suatu PJB, penyakit jantung bawaan. Penting sekali berarti ya asam folat penting. Ya. Jadi bunda yang hamil atau terutama di trimester pertama jangan lupa asam folat, konsumsi asam folat. Konsumsi asam folat yang suplementasi yang sudah direkomendasikan sama dokter kandungan dan Bu bidan ya dok ya. Iya. Kemudian bisa juga datang kontrol ya. Kalau ada penyakit gula dikontrol dengan baik gula darahnya supaya tidak menyebabkan itu. Jadi faktor pencegahan bisa kita lakukan, menghindari zat-zat organik yang saya katakan tadi, ya, terutama pada trimester pertama kehamilan, karena pembentukan organ-organ jantung itu pada 4 bulan pertama, Dokter Lintang. Gitu. Makanya kan kalau kita hamil dulu ya, Dokter Lintang kan sudah berapa kali hamil nih? Saya baru 1 kali dok. 1 kali ya, kalau saya sudah 3 kali. Jadi pada waktu masuk 4 bulan itu bayi sudah bergoyang, itu menandakan detak jantungnya sudah mulai bergerak. Oh gitu. Iya. Jadi detak jantung bayi itu 4 bulan sudah mulai berdetak ya. Iya. Seperti itu. Jadi pembentukan proses 4 bulan itu kalau ada kegagalan, kesalahan atau ada permasalahan yang terpapar dalam faktor-faktor predisposisi itu sangat memungkinkan sekali untuk terjadi PJB. Terima kasih. Ya kemudian dok, kalau tadi pencegahan dok, waktu trimester pertama. Kalau untuk selanjutnya berarti sudah nggak ada pencegahan lagi ya dok ya? Iya, ya kalau sudah terjadi udah lahir kita
harus istilahnya sabar aja untuk menerima kenyataan itu. Kalau memang sudah, jangan rasa sedih, frustasi karena sudah terjadi kenyataan. Saya punya moto selalu kasih tahu pasien-pasien harus sabar, ya harus bersyukur ya, istilahnya dia sudah diberi kepercayaan amanah dari Allah ya. Kemudian harus terima ridho yang Allah sudah berikan, ya. Kemudian harus ikhlas. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Walaupun lain kali saya rasa sedih menyampaikan sesuatu yang sangat menyedihkan bahwa anaknya yang kelainan jantung. Tetapi apa yang mau dikata? Kita harus berbesar hati dan mencarikan solusi, ya. Dia tidak sendirian. Ibu tidak sendirian, saya bilang. Ibu tidak sendirian. Ada saya mencarikan solusi sampai selesai. Namun lain kali juga ya namanya ada keterbatasan saya berusaha untuk memberi yang terbaik, namun Allah yang menentukan yang terbaik. Ya. Wah, ini rasanya ayem adem kalau dikatain dokter seperti ini nih. Ya, gitu. Iya, nah dok, tadi dan pencegahan dok. Kemudian kalau bayinya sudah lahir, usia berapa sih dok bayi itu kita bisa curiga atau orang tua bisa mengenal kalau itu adalah suatu kelainan bawaan, dan kapan orang tua itu curiga itu ada kelainan jantung bawaan terus dibawa ke dokter dok? Ya, jadi sebenarnya kalau di luar negeri ya setiap bayi lahir itu harus sudah di screening dengan alat ekokardiografi. Tapi kami di Indonesia belum. Pertama masih keterbatasan SDM-nya, ya. Jadi dokter-dokter spesialis jantung anak sendiri itu tadi saya baru meminta data terakhir itu jumlahnya masih 51 dokter. Itu seluruh Indonesia seluruh ya dok? Indonesia masih sangat kurang. Dan di Solo baru ada dokter Sri Lilianti nih. Iya. Nanti sudah ada yang satu. Ada yang baru ya dok, bentar lagi akan membantu dokter sudah, ya. Kita sudah selesai. Kemudian jadi baru 51. Jadi untuk mendeteksi sebenarnya ada cara yang paling tapi kami di Indonesia kan belum eko semua ya. Oh iya. Ya, jadi banyak yang lolos yang tidak diketahui. Sebenarnya ada yang simpel, pemeriksaan simpel yang setiap orang bisa lakukan dengan pulse oximetry. Pulse oximetry itu seperti alat gitu ya dok? Alat untuk mengukur pada tangan, dijepit pada tangan kanan dengan kaki kiri, alat pulse oximetry itu. Biasanya kita lakukan 24 jam setelah kelahiran. Oh gitu. Ya, karena pada 24 jam pertama itu bayi setelah lahir dia akan beradaptasi dengan lingkungan dari dalam intrauterin keluar dari kandungan. Jadi saat yang paling baik untuk melakukan pulse oximetry itu 24 jam pertama. Gitu ya dok. Ya. Jadi biasanya dari dokter spesialis anak yang merawat pada saat proses kelahiran nanti akan membuat screening tersendiri ya dok ya, apakah ada kelainan jantung bawaan. Sebenarnya bukan tidak harus spesialis anak, bidan pun bisa. Iya, bidan pun bisa untuk melakukan pulse oximetry itu. Pulse oximetry kan gampang aja dibeli ya, di toko-toko kesehatan ada. Ya, ini ada pertanyaan dok di Facebook dari Lucy Palusia. Dokter boleh bertanya, jika ngelihat darah itu terasa digantung takut kenapa dokter? Oh ini pertanyaan dari Mbak Lucy sendiri dok. Oh, saya takut lihat darah jantung saya deg-deg. Oh, deg-degan maksudnya dok. Itu sama sih kalau saya. Itu normal ya dok ya itu. Kalau lihat darah terus deg-deg itu sebenarnya normal ya dok ya. Sebenarnya ada pengalaman saya sih, tapi sebenarnya di luar konteks. Ya, di luar konteks. Jadi nanti aja kalau memang Dokter Lucy Mbak Lucy mau komunikasikan kenapa bisa terjadi itu, nanti saya akan jelaskan. Bisa ketemu dengan Dokter Lili di Rumah Sakit Dokter Muardi ya Mbak Lucy ya. Iya. Ini ada pertanyaan lanjutan dok dari Yongki Afi. Bagaimana kiat-kiat sebelum kehamilan terutama buat wanita yang belum menikah atau sudah menikah tapi belum hamil, agar terhindar atau kiat menghindarinya? Sukses untuk Dr. Sri Lilianti dan host yang hits dan super keren. Aduh Dokter Lintang kapan TikTok lagi ya? Ini Dokter Yongki Afi. Biasanya jadi narasumber, sekarang jadi pembaca. Jadi netizen nih, dia jadi netizen. Ya, terima kasih pertanyaan Dokter Yongki. Ya, jadi ya Dokter Yongki. Mas Yongki ini belum berkeluarga.
Sudah dok dia dok, sudah Oh, punya sudah. anak 3 dok. Sudah. Tapi untuk yang belum berkeluarga, Iya. kiat-kiatnya apa? Ya, kiat-kiatnya berusaha untuk pola hidup sehat, ya. Seperti faktor penyebab kelainan jantung bawaan ini juga bisa diakibatkan oleh infeksi, seperti virus, ya, virus rubella, ya. Kita juga belum ada penelitian sih untuk COVID-19 ini, ya. Tapi untuk virus rubella itu sudah jelas penelitiannya, itu dapat menyebabkan penyakit jantung bawaan seperti PDA, ya. Jadi PDA itu apa dok? patent ductus arteriosus, adanya defek antara pembuluh darah paru-paru dan pembuluh darah besar, aorta, ya. Jadi seperti rubella akibat virus itu dapat mengakibatkan rubella. Ini memang sudah ada jurnal-jurnalnya, ya. Ya. Nah dok, kemudian dok, nah ini pertanyaan dari Prita Mama Fafa. Dokter, bagaimana cara mengetahui ciri-ciri anak yang mempunyai kelainan jantung bawaan? Oh ya. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk men-screening awal itu sebenarnya bisa pada saat 24 jam setelah kelahiran. Ciri-ciri khasnya biasanya anak meneteknya nggak kuat, Bu. Jadi mengisap terputus-putus. Kemudian kalau menangis dia biru, ya, berkeringat banyak, sweating, ya. Jadi itu pada bayi gejalanya, ya. Kemudian sesak, ada retraksi, ada tarikan dinding dada, kemudian ada bengkak udem, ya. Sesak itu juga nampak, napasnya cepat. Tapi kan masih banyak beberapa penyakit lain yang sama juga. Jadi kita perlu screening dengan alat ekokardiografi, ya. Tapi setelah anak menjadi besar, biasanya dia terjadi gagal tumbuh, berat badan nggak mau naik-naik, kemudian sering mengalami infeksi saluran pernapasan, sering batuk pilek, iya, karena ya volume darah yang terlalu banyak ke paru-paru akibat defek penyakit jantung bawaan ini yang menyebabkan dia sering batuk. Kenapa dia gagal tumbuh, kurang berat badan naik? Oleh karena darah itu lebih banyak masuk ke paru-paru, sedangkan untuk seluruh tubuh untuk makanannya menjadi kurang. Iya, gitu. Jadi itu ya Bunda. Jadi mungkin itu bisa jadi penyebab salah satu kenapa kok anaknya gagal tumbuh. Mungkin anaknya jadi pendek atau berat badannya sulit naik. Ya, berat badannya sulit naik. Nah, jangan-jangan memang penyebabnya adalah ada kelainan jantung bawaan, ya dok. Ada makanya defek. dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak, konsultasi dengan dokter Sri Lilianti di Rumah Sakit Dr. Muardi, ya Bunda. Iya, terima kasih. Ini dari Yongki. Terima kasih Dokter Lili dan Dokter Lintang. Acara-acara Muardi semuanya luar biasa, timnya hebat-hebat. Iya, terima kasih Dokter Yongki. Ya, yang bergabung terima kasih di Instagram maupun di Facebook. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook. Ini ada pertanyaan dok dari Saktia Adiguna. Selamat siang, mau tanya dok, kelainan jantung bawaan VSD positif kurang lebih 3 mm, apakah bisa menutup sendiri? Oh iya. Ya, oke. Ya pada prinsipnya jenis VSD itu ada 3 jenis. Oh, mungkin dijelaskan dulu ya dok, jenis-jenis penyakit jantung bawaan itu apa saja gitu ya. Oke. Jadi kelainan jantung bawaan itu kalau dari kami membagi yang biru dan tidak biru. Yang tidak biru itu termasuk VSD. Dan VSD ini di literatur dikatakan terbanyak 20% dari PJB yang 8 sampai 9 per 1000 kelahiran ini. VSD itu apa? VSD itu adanya defek di antara bilik kanan dan kiri. Kalau VSD sendiri singkatannya itu ventricle septal defect. Ya, jadi adanya defek di antara bilik sekat bilik kanan dan kiri. Ya, istilahnya jantungnya bocor itu. Bocor, iya, orang awam bilang jantung bocor, ya. Ini VSD ini merupakan terbanyak. Ya, VSD sendiri ini nanti ada 3 bentuk tipenya. Tipe yang bisa menutup sendiri itu yang perimembranos, yang bukan yang di antara subaortik itu. Yang menutup sendiri juga muskular. Muskular biasanya cepat nutupnya. Biasanya bayi 3 bulan, 4 bulan sudah nutup. Kalau yang kecil-kecil aja ya. Tapi kalau yang gede ya susah juga ya, karena dia terlalu besar, ya.
Tapi yang kecil, apalagi yang 3 mili ini kemungkinan menutup 35% itu ada, Dokter Lintang. Oh gitu. Ya, ya di samping itu kita sebagai orang yang mempunyai kepercayaan ya kita harus minta sama yang di atas untuk membantu. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya, apa yang dikatakan dokter ya kalau Allah mengatakan dia mungkin lakukan itu bisa. Ya, kemudian jadi harus tahu dulu tipe VSD-nya ya Pak Satya ya. Harus tahu tipe yang dikandung anak Bapak tipe VSD apa. Kalaupun tidak bisa nutup, gampang aja nanti dikateterisasi, diintervensi, dimuardi. Oh, bisa ya dok? Ya, itu di cover BPJS Dokter Lintang. Jadi layanan apa aja dok? Yang nyambung nih dok, layanan apa aja sih tindakan di Rumah Sakit Muardi ini yang sudah bisa dilakukan oleh dokter spesialis jantung anak dok? Ya, PDA itu sudah ratusan yang kita tutup Dokter Lintang. PDA itu apa dok? PDA itu adanya defek di antara pembuluh darah paru dengan pembuluh darah besar. Ya. Itu sudah banyak, ratusan udah. Kemudian VSD pun bisa, ya. ASD juga bisa. Nanti besok Jumat ada 2 ASD. Ada yang satu bisa mau ditutup, yang satunya cuma disadap oleh karena tekanannya sudah tinggi, sudah mengalami komplikasi. Jadi cuma disadap untuk persiapan operasi terbuka di Muardi juga sudah bisa. Ya. Ya, jadi ayah bunda tidak perlu khawatir. Sebenarnya penyakit jantung bawaan itu ternyata macamnya sendiri itu banyak sekali ya dok, macam-macam kelainan jantung bawaan. Banyak. Dan tentunya setiap diagnosis kelainan jantung bawaan dengan tanda dan gejalanya yang berbeda-beda ya dok. Iya berbeda. Ya. Dan tindakannya pun berbeda. Ya, seperti penyakit jantung sianotik ya Dokter Lintang ya. Yang namanya biru ya dok. Ada yang TOF, tetralogy of Fallot itu ada 4 kelainan. Yang TGA itu pembuluh darah besarnya terputar. Itu tata laksananya berbeda, tidak sama. Kalau TOF itu untuk dilakukan total koreksi itu di antara usia 1 sampai 2 tahun. Sedangkan yang TGA itu harus 4 bulan ke bawah. Jadi setelah lahir kehidupan 4 bulan, jangan lebih dari itu. Kalau sudah lebih dari itu ya tanda kutip sudah tidak bisa dilakukan apa-apa lagi, kan kasihan. Ya. Jadi pastikan dulu apakah putra-putrinya menderita penyakit jantung bawaan atau tidak. Ya, untuk memastikannya boleh diperiksa dengan Dokter Lili nih, spesialis anak konsultan jantung anak di Rumah Sakit Dr. Muardi. Nanti akan di screening ya dok, jenis kelainan penyakit jantungnya seperti apa, kemudian tindakannya seperti apa ya dok, dan apa saja hal-hal yang harus diwaspadai atau tidak gitu ya dok. Ada pertanyaan dok di Instagram dari Verika Brilian Sabania di Facebook, di Instagram dok ya. Dokter, apakah berkeringat banyak saat menyusu di awal kelahiran tanpa tanda lain bisa kemungkinan PJB? Oh ya. Ya, itu bisa. Memang kalau untuk screening gagal jantung pada bayi itu kan ada ROS, kriteria ROS. Salah satu dia memasukkan kriteria ini, banyak keringat. Ya, sweating. Itu salah satu parameter untuk menentukan dia gagal jantung. Tetapi tidak semuanya juga berkeringat kelainan jantung ada. Karena pada bayi-bayi kalau tidur juga banyak keringat itu masih normal. Pernah saya baca itu masih normal. Karena hormon pertumbuhan hormon pertumbuhan itu membuatkan dia itu. Jadi silakan Bunda. Jadi ya tetap kita waspada. Kita screeningkan aja ya. Screeningkan, datang ke Muardi. Kalau ini dengan BPJS sekarang alhamdulillah segala sesuatunya bisa teratasi dengan BPJS. Dulu saya susah Dokter Lintang. Kalau ada anak-anak dengan PJB, kalau nggak ada, dulu susah. Jadi hati saya juga ikut susah, orang tua susah, saya juga ikut susah. Tapi setelah ada BPJS, semuanya tercover oleh BPJS, ya alhamdulillah. Jadi Bunda yang punya BPJS bisa dimanfaatkan nih. Iya, harus dimanfaatkan. Dari pemerintah itu sangat berfaedah sekali. Harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Ya, terima kasih dok. Jadi sudah bisa ya dok ya beberapa tindakan intervensi. Selain obat-obatan juga ada tindakan yang sudah bisa dilakukan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit sini nggak bisa, kami rujuk ke Jakarta. BPJS pun berlaku. Nanti kalau masalah untuk nginap di sana, ada juga beberapa
yayasan peduli untuk memperhatikan anak-anak penyakit jantung bawaan ini. Ya, Dok, ya? Jadi ada pondok rumah singgah. Oh. Ya, rumah singgah. Jadi di Jakarta. Iya, di Jakarta, sangat luar biasa. Yang melakukan itu masih anak-anak muda semuanya. Ya, luar biasa anak-anak muda Indonesia sekarang. Mungkin kaum milenial yang dimaksud Pak Jokowi itu. Kaum milenial ya. Ini Ya. ada pertanyaan lagi, Dok, di Instagram dari DWJ. Jika seandainya anak sudah diketahui ada kelainan jantung sejak di dalam kandungan, bagaimana penanganan selanjutnya? Apakah bisa dikoreksi saat kehamilan atau menunggu setelah bayi lahir, Dok? Ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Ya, kalau memang ada kelainan jantung bawaan, sebenarnya bisa koreksi sebelum lahir, tapi kami di Indonesia belum pernah. Tapi di San Francisco di Amerika itu dengan ada aorta stenosis. Aorta stenosis itu mereka bisa intervensi intrakandungan, sehingga pada keluar dia bisa tidak mengalami hypoplastic left heart syndrome. Kalau aorta stenosis itu menyebabkan jantung kirinya mengecil. Iya, sehingga kalau tidak diintervensi sedini mungkin di dalam kandungan, nanti dia keluar terjadi penyakit jantung yang jantung kirinya kecil, hypoplastic left heart syndrome namanya. Itu di Amerika San Francisco telah bisa melakukan. Dia melakukan balon dalam keadaan dia bekerja sama dengan dokter kandungan dan bedah. Mereka langsung intervensi balon di aorta supaya tidak menyempit, sehingga flow-nya bagus. Jadi jantung kirinya bisa berkembang. Jadi nanti dia keluar lahir tidak dengan pengecilan kelainan jantung bawaan ini. Ya. Tapi itu belum bisa di Indonesia, belum bisa. Makanya kalau adik-adik didik sekarang ini, saya selalu mendengungkan. Mungkin generasi mereka bisa, Dr. Lintang. Jadi saya selalu memberi semangat buat adik-adik koas untuk saya mengatakan hal ini supaya nanti mereka yang melakukan, bukan lagi saya. Saya cuma sampai di sini aja. Iya, terima kasih Dr. Lili. Ini panjang lebar ya, Dok, penjelasannya. Ini ada lagi, Dok, dari Fatmawati Af. Kalau udah jantung bocor, apa harus dioperasi ya? Iya. Kalau ada penyakit jantung bocor, ya harus dioperasi. Dioperasi. Dulu karena masih kurangnya, istilahnya masih kurangnya rumah sakit, terdiagnosis, biasa sampai tidak dioperasi. Tapi komplikasinya bahaya. Komplikasinya ada 3 yang sangat kompleks, yaitu gagal jantung, ada endokarditis infeksiosa dengan pulmonar hipertensi. Apa itu, Dok? Pulmonar hipertensi ini gagal jantung udah mengerti ya, jalan sendiri sedikit menggem ya. Kalau endokarditis infeksiosa adanya infeksi, sering-sering demam. Kemudian pulmonar hipertensi, aliran darah untuk pertukaran oksigen itu tidak terjadi di paru-paru oleh karena tekanan itu tinggi di sana. Jadi komplikasi ini jangan sampai terjadi. Jadi harusnya tetap ditutup. Ya, walaupun kecil, walaupun kecil, karena untuk terjadi komplikasi ini masih bisa. Ya, kecil ya mungkin terjadi endokarditis karena adanya turbulensi di dalam darah itu terjadi infeksi. Risiko infeksinya ada ya, Dok? Faktor risiko infeksi terutama hygiene gigi harus diperhatikan. Oleh karena gigi yang berlubang yang banyak lebih mempercepat terjadinya endokarditis di jantung. Ini Sobat Muardi yang jadi pasiennya Dokter Lili pasti banyak nih, Dok, yang mengikuti acara ini, Dok. Jadi harus jangan lupa menjaga higienitas mulut ya, Dok, ya, untuk anaknya. Jangan lupa ya. Jadi harus tetap ditutup. Ya, prinsipnya harus tetap ditutup. Jangan dibiarkan dia masih ada. Apalagi kan sekarang BPJS sudah membantu, Dr. Lintang. Jadi kalau kita tidak manfaatkan seoptimal mungkin, ya. Nah, terus ada, Dok, pertanyaan nih dari beberapa pasien. Sebenarnya mungkin ada yang takut ya, Dok, untuk dilakukan operasi tindakan. Bisa nggak sih dengan obat-obatan saja gitu? Ya, obat-obatan itu untuk mencegah aja gejalanya. Gejalanya kan ada sesak, ada sering mengalami batuk pilek. Dengan obat-obatan seperti antidiuretik itu yang membuat dia kencing banyak, itu cuma memeras kelebihan cairan yang ada di paru-paru aja, tapi tidak menyembuhkan penyebabnya. Kalau mau sembuh, penyebabnya harus dicarikan solusi, gitu, Dokter Lintang.
Jadi obat-obatan ini membantu ya dok, sebenarnya membantu meringankan ya dok ya, tapi tidak menyembuhkan penyebabnya ya dok ya, tidak mengobati penyebabnya. Ini ada pertanyaan dok di Facebook. Ya, dari Ningsih pagi dok, Depok hadir tuh dok, dari Depok dok kita dok. Hadir. Ada lagi Sakia, pertanyaan yang tadi dok, usia berapa dok kira-kira harus tindakan penutupan? Anak saya usia 3 tahun. Oh yang tadi VSD-nya 3 mm dok. Jadi kita tunggu sampai 5 tahun. Tapi sambil menunggu 5 tahun itu kita tetap berusaha memberikan asupan yang tinggi kalori, tinggi protein. Nutrisinya berarti harus dijaga benar-benar. Tidak boleh disamakan dengan anak yang normal. Harus kita catch up, kita kejar dia tumbuh kembangnya. Ya. Jadi seperti susunya nggak boleh susu yang biasa, harus susu yang tinggi berkebutuhan khusus. Jadi susu yang berkebutuhan khusus itu ada, ya. Nanti biasanya kalau saya mau follow up pasien tidak naik, saya biasanya langsung sudah sarankan untuk menggunakan susu yang berkebutuhan khusus itu. Karena susu itu tidak sama dengan susu-susu yang lain, ya. ASI pun tidak sama kalorinya. Susu berkebutuhan khusus itu 100 cc 100 kalori, susu yang biasa dan ASI 100 cc cuma 60 kalori. Jadi kita sudah menang 40 kalori. Jadi kita bisa mengejar atau memberikan dengan susu yang berkebutuhan khusus itu. Ya. Itu satu nutrisinya ya dok yang dijaga. Ya. Kemudian apalagi? Kemudian VSD ini biasanya ada target waktu yang kita tentukan, yaitu 5 tahun. Kalau 5 tahun tidak bisa menutup sendiri, oke. Kita pakai pasang kateter kalau memang keadaan anatominya bisa ditutup dengan alat. Kalau tidak ya dengan open heart, dengan kita melakukan pembedahan. Pembedahan. Tentunya ada solusi ya dok ya? Ada, setiap persoalan itu ada solusi dokter Lita. Ada solusinya. Iya, pasti. Iya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya Pak Sakia Adin Guna yang di Facebook ya. Yang di Instagram dok, ada pertanyaan lagi dok. Sekarang pertanyaannya sudah mulai dok nih. Ini followernya banyak sekali dok, 5 miliar dok followernya. Luar biasa ya. Ini ada dok di Instagram dari Eti Dwi Setianingsih. Kalau lubang sudah menutup, apakah perlu kontrol lagi dok? Oh ya, ini pasti pasien rumah sakit dokter Mari dok. Ya, tetap ini cara penutup. Tetap setelah kita melakukan penutupan, itu masih kontrol rutin, rutin yang cukup waktunya masih berdekatan. Biasanya 1 minggu, kemudian 1 bulan. 1 bulan kan ada beberapa yang dia harus minum obat sampai 3 bulan. Berarti tiap bulan dia masih datang dulu. Ada juga dia harus minum obat sampai 6 bulan. Ya, 6 bulan setelah itu nanti tiap 2 tahun atau setahun 2 tahun. Kalau nggak ada masalah, ya oke-oke aja. Ya, kalau di luar negeri itu tiap tahun dia datang harus kontrol dan mereka sudah registrasinya bagus. Kalau orang tuanya lupa, catatan ini langsung dikirimkan surat dari rumah sakit untuk datang kontrol 1 bulan sebelumnya. Ya. Kalau di Indonesia saking banyaknya populasi penduduknya masih belum bisa dilakukan hal itu. Ya, semoga terjawab. Oh, ini dia ada pertanyaan lanjutan dok, beliau ini. Kontrol secara berkala maksudnya setelah 1 tahun pengobatan akhirnya menutup oh ya tadi sudah terjawab ya sama dokter Lili ya. Semoga terjawab ya Mbak Eti Dwi Setianingsih pertanyaannya. Kemudian dari Facebook belum ada lagi pertanyaan. Ya, ayah bunda yang di rumah ataupun di tempat kerja masing-masing kalau ada pertanyaan seputar kelainan jantung bawaan pada anak bisa ketik komentar di Facebook maupun di Instagram, silahkan. Ya dok, sambil menunggu pertanyaannya nih dok. Ada lagi dok di Instagram. Dok mau tanya anak saya, oh ya pasiennya dokter Lili semua nih yang bertanya nih. Dok mau tanya anak saya post operasi trunkus 2017 masih konsumsi kaptopril. Apa kaptopril itu bisa berhenti dikonsumsi dok ya? Mungkin ada pada waktu pasca operasi ada permasalahan. Biasanya ada kebocoran sedikit di katup pembuluh darah itu. 2017 berarti udah berapa tahun? 3 tahun. Sudah 3 tahun, sudah 3 tahun. Ingat nanti di usia 7 tahun dia akan operasi lagi untuk mengganti selongsongan penyambungnya itu. Ya usia 7 tahunan ingat ya Bu ya, itu harus kontrol, kemungkinan akan diganti
pipanya, yang pipa untuk menyambung ke bagian sebelah kanan. Jadi dulu kan waktu bayi kan masih kecil pipanya. Setelah besar itu usia 7 tahunan harus diganti lagi. Ya. Jadi Dok, mungkin untuk sobat Muardi yang lain, Dok, trunkus itu apa sih, Dok? Trunkus itu hanya satu. Kalau normalnya pembuluh darah itu yang keluar dari jantung ada 2, Dokter Lintang. Pembuluh darah arteri dan pembuluh darah aorta. Tetapi pada trunkus itu cuma satu aja yang keluar. Pembuluh darah paru-parunya itu keluarnya dari percabangan pembuluh darah aorta, pembuluh darah besar itu, trunkus. Jadi operasinya itu pembuluh darah itu dipotong. Itu kan pendek, jadi harus pakai selongsongan menyambung ke bagian kanan jantung. Kita sebut prosedur Rastelli. Jadi Tuan Dr. Rastelli yang menemukan prosedur operasi ini, ya. Ya, semoga terjawab ya. Alea 010 nih. Ada lagi, Dok, pertanyaan dari Wahyuni. Wah, ini pasiennya Dokter Lili nih. Dok, ini Musyafa. Musyafa. Oh, ini pasiennya Dokter Lili nih, pasien langganan. Masih harus konsumsi nggak, Dok, Vipalbumin post of Fontan? Iya. Ini kan masalah Fontan kan habis ini operasinya dia di CPS kemudian Fontan. Dia ini tricuspid atresia. Tidak adanya pintu di bagian sebelah jantung kanan. Jadi solusinya anatominya nggak bisa diperbaiki lagi. Jadi solusinya memperbaiki aliran darah aja. Aliran darah dipisahkan. Aliran darah kotor langsung masuk paru-paru, darah bersihnya masuk di jantung. Ini masalah Fontan ini bukan hal yang mudah. Banyak masalah yang terjadi setelah post Fontan. Ya. Protein loss, enteropati. Fontan itu maksudnya jenis Fontan operasinya itu ya, Dok, jenis ya? operasi. Kalau di CPS itu baru satu saluran pembuluh darah kotor yang dimasukkan ke paru-paru. Setelah 2 tahun karena dia sudah bertumbuh, dia memerlukan oksigen yang lebih banyak. Saluran yang pembuluh darah kotor yang dari atas disambung lagi di satu pembuluh darah paru-paru. Jadi kedua-duanya sudah masuk paru-paru. Ini banyak permasalahan yang terjadi, ya. Jadi tidak semudah itu. Banyak pasien-pasien kita. Jadi dia mudah kekurangan protein. Jadi harus diberi asupan protein. Jadi itu komplikasinya itu ya, Dok, ya? Komplikasi efek operasi juga ada. Iya. Akan terjadi kalsiumnya juga kurang diabsorpsi. Akhirnya ada kejang karpopedal. Kemarin pasien saya ada masuk. Jadi sampai dia kejang kemarin, iya. Jadi banyak komplikasinya ya, Dok? Komplikasi dari efek itu, dari efek operasi sendiri. Tapi tidak dioperasi juga, ya ada masalah juga. Jadi serba salah ya, Dokter Lintang ya. Ya, tapi barangkali kita tetap harus mencari lebih efek utamanya ya, Dok, fungsi utamanya. Fungsi utama. Kalaupun ada efek samping, kita akan meminimalisir ya, Dok, ya. Benar. Ya, dari Eti Dwistianingsih, terima kasih, Dok, untuk jawabannya. Wah, puji Tuhan, sekarang perkembangannya sudah sangat luar biasa. Ya, sangat aktif anaknya ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Eti Dwistianingsih ya. Ini ada pertanyaan di Facebook lagi. Dok, ini Rasya VSD. Pasiennya Dokter Lili juga nih. Ini sudah nggak asing lagi dengan istilah-istilah penyakit jantung bawaan ya. Ya, Dok, ini Rasya VSD SADC 0,3 cm dan sekarang usianya 2,5 tahun. Eko terakhir bulan Januari kemarin belum ada perubahan. Apakah bisa dikateterisasi ya? Ya. Jadi ini planning anak ibu ya, Bu ya. Ini VSD SADC ini nggak bisa nutup. Sekarang permasalahannya kan masih 2,5 tahun. Ini kan nggak buru-buru. Tapi jika terjadi gagal tumbuh, dia nggak naik-naik selama 3 bulan. Kalau dia naik sedikit nggak apa-apa, tapi kalau nggak naik malah mundur dan dia sering mengalami komplikasi, bronkopneumonia, sering-sering sesak napas, sering demam, batuk pilek. Ini disarankan, saya sarankan untuk cepat aja ditutup karena ini SADC nggak mungkin tertutup. Ngapain kita mau tunggu kan? Tetapi kalau dia jadi tidak bisa menutup sendiri gitu ya? Nggak bisa. Tapi jika dia kenaikan berat badan masih bisa bagus, komplikasi tidak sering terjadi, ya itu kita istilahnya nggak apa-apa, lebih besar kondisinya lebih bagus sebenarnya, ya. Jadi ada
syarat-syarat tertentu lah Dokter Lintang untuk kapan dia dioperasi, kapan kita harus menunggu, itu semuanya saya putuskan. Jadi memang sering rutin kontrol. Ya, ketemu dengan Dokter Lili. Jadi tidak semuanya penyakit jantung bawaan itu semuanya sama, diperlakukan sama semuanya. Enggak. Jadi kita memilih juga. Kemudian untuk penyakit jantung bawaan ini operatornya juga masih terbatas. Ya, operatornya masih terbatas sehingga ya antrinya panjang sekarang. Kala-kala haji katanya. Oh ya dok? Iya, kala-kala gitu, haji. Dok. Ya. Tapi yang emergensi itu masih tetap. Ya. Tergantung dengan kondisinya ya dok ya? Tergantung juga dengan dokternya aktif nggak mengikutin terus sampai mengekorin dari belakang terus sampai di Jakarta. Saya harus mengikuti mereka sampai di rumah singgah pun saya tetap ikutin mereka. Ya, jadi saya nggak biarkan mereka sendiri. Jadi jangan takut bapak-bapak, ibu-ibu yang mengalami anaknya mengalami penyakit jantung bawaan. Dokter Lili masih tetap bersama, walaupun cuma di belakang tapi masih mau monitor semuanya. Ya, mau ketemu dengan Dokter Lili silakan datang ke Poli Anak RSUD Dr. Muardi ya dok ya. Semoga terjawab ya dari Bumia Putri Ragil ya. Sekarang ada pertanyaan lagi di Instagram dari NZ Abalkis. Dok, kalau defek VSD DCSA harus koreksi atau bisa ditunggu ya? Ya tadi pertanyaannya kan sudah dijawab tadi ya, sama. Jadi harus dilakukan penutupan. Ini tidak tunggu. Tapi kapan waktunya mau pergi? Itu ada kriterianya. Kalau berat badannya nggak naik-naik, sering mengalami infeksi, komplikasi, itu saya sarankan untuk segera ditutup. Tapi kalau pergi ke sananya, kondisi anak juga harus optimal. Tidak boleh dalam keadaan dia infeksi atau radang paru-paru. Kita harus perbaiki juga, tumbuh kembangnya juga kita perbaiki supaya optimal. Jika dilakukan pembedahan, dia bisa optimal fisik dia. Ya, jadi ya saya selalu katakan mata harus seperti an eagle eye. Kita harus melihat anak itu secara tajam. Ini bisa enggak? Ini layak enggak? Itu bisa dilatih Dokter Lintang. Kita bisa melihat, mata kita itu bisa melihat pasien kita ini sakit apa gitu. Sakit apa? Itu harus dilatih. Kalau udah selevel Dokter Lili nih dari kejauhan, oh ini sudah sakit penyakit jantung bawaan nih. Udah lihat ini PJB, ini PDA, VSD, TOF, TGA ya langsung ya dok. Saya selalu mengajarkan untuk melatih mata melihat, an eagle eye, seperti an eagle eye, seperti mata elang. Oh gitu ya dok. Ya, itu bisa dilatih kok Dokter Lintang. Iya. Luar biasa Dokter Lili nih. Beliau ini guru saya dari saya kuliah sampai saya dokter spesialis anak ya dok. Ini sudah jadi teman sejawat. Lebih hebat dia selalu jadi host. Ini host masuk aja dok di sini. Ya. Ini ada dari Ferry Kabrilian ya. Terima kasih Dokter Lili dan Dokter Lintang sharing ilmunya, selalu sehat dan terus menebar manfaat ya. Amin. Semoga bermanfaat nih acara kita hari ini ya. Di Facebook juga dari Bumia Putri Ragil, terima kasih dokter, semoga sehat dan sukses selalu ya. Terima kasih yang sudah join di Instagram maupun di Facebook. Semoga apa yang selalu kita hadirkan selalu menghadirkan hal-hal yang bermanfaat, menambah ilmu pengetahuan untuk Sobat Muardi semua di rumah. Ya kalau ada pertanyaan silahkan ketik komentar di Instagram maupun di Facebook, kita masih ada banyak waktu ya dok ya. Ya terus dok, pertanyaan lagi dok sambil nunggu yang mau komentar nih dok. Kalau pada anak-anak dengan penyakit jantung bawaan tadi kan dibilangnya kan jenisnya paling banyak, jenisnya macam-macam ya dok. Dari beberapa jenis penyakit jantung itu yang paling berbahaya apa sih dok? Maksudnya jenis penyakit jantung apa yang mempunyai prognosis atau harapan hidupnya ya mungkin lebih paling kecil gitu dok? Ya, jadi ini pertanyaannya sedikit sulit ya, karena ya agak banyak. Jadi parameter untuk kita mengatakan ini nggak bisa atau konservatif aja, itu ada parameter tertentu Dokter Lintang. Jadi itu keilmuan tersendiri, seperti AST aja. AST sebenarnya kan bisa ditutup, tapi kalau sudah mengalami komplikasi, kita harus kateterisasi untuk mengukur, mencari hitungan pari. Pari itu syarat untuk apakah dia bisa untuk ditutup apa tidak. Kalau lebih dari 4 itu sudah irreversible. Jadi konservatif aja, tidak bisa dilakukan penutupan lagi. Jadi ada juga beberapa jantung seperti TOF. Ada yang
percabangan paru-parunya, LPA-nya keputus, ya, dan agak jauh jaraknya, kemudian banyak kolateral, itu pun tidak bisa ditutup lagi, jadi konservatif. Jadi ya Beda-beda ya, Dok? Berbeda-beda masing-masing. Pastikan Ya, dulu ya, pastikan dulu. tetap dikonsultasikan nih Ya, dengan dokter Lili. Ya. Ya, dan juga tindakannya pun juga beda-beda ya. Beda, tidak sama, tidak dipukul rata bilang penyakit jantung ini sama semuanya. Iya. Beda. Jadi saya selalu mengatakan penyakit jantung anak dan penyakit jantung dewasa Beda. beda. Ya. Kalau anak kan sejak lahir sampai umur 18 tahun epifisial tertutup kita katakan anak. Setelah itu diserahkan ke jantung dewasa. Kalau secara usia. Ya. Dok, tadi kan paling sering penyakit jantung bawaan itu dia terjadi karena bawaan dari lahir, Dok. Kalau pada anak-anak usia, bukan usia bayi baru lahir ya, Dok, ketika anak usia di atas balita atau anak usia remaja, itu juga ada nggak sih, Dok, penyakit jantung pada anak, Dok? Ada, istilahnya penyakit jantung didapat ya, maksudnya dokter Lintang gitu ya. Ya, ada juga penyakit jantung didapat. Ya, banyak bisa diakibatkan oleh bakteri, virus, terjadi kardiomiopati. Otot jantungnya itu nggak mau bergerak, jadi malas, ya. Kita nggak tahu ini COVID itu katanya bisa mengakibatkan kardiomiopati karena sitokin stormnya itu yang membuat inflamasi di otot jantung. Jadi ada peradangan di otot jantungnya itu ya, Dok? Ya, ini masih banyak perdebatan, lagi banyak penelitian. Ya. Hmm. Kan orang sudah dengar COVID kan dokternya biasanya kan kalau di luar negeri dulu-dulu itu diotopsi, di apa kan untuk melakukan itu. Ya. Cari penyakit. Tapi tidak menutup kemungkinan memang dia akan menyerang otot jantung juga. Gitu. Ya. Ya, jadi menyebabkan kardiomiopati padahal dia tidak ada kelainan jantung bawaan. Dia kelainan jantung didapat oleh akibat bakteri ataupun virus. Nah, itu juga bisa ya, Bunda. Jadi nggak cuma selalu pada penyakit jantung bawaan kalau pada anak. Ada juga kan penyakit jantung rematik yang menyerang katup, ya. Ada juga Kawasaki yang menyerang arteri koroner. Ada juga Takayasu. Nama Jepang semua. Nama Jepang semua, kenapa ya, Dok? Nggak tahu ya. Mereka tuh suka riset, jadi mereka menemukan, mereka namakan nama mereka. Nama penyakit. Kayak Kawasaki, itu kan tuan Kawasaki masih hidup loh, Dokter Lintang. Oh iya, Dok? Masih hidup. Takayasu, itu penyempitan pembuluh darah besar. Kalau Kawasaki penyempitan pembuluh darah kecil. Ya. Penyempitan pembuluh darah yang sedang-sedang aja gitu, nanti mungkin ada lagi, Dok. Nanti kasih nama Dokter Lintang. Lintang disease nih. Gitu. Ini ada lagi, Dok, pertanyaan, Dok, di Instagram. Dari Rita Aryani, TOF PA yang konservatif itu bagaimana, dokter? Oh, maksudnya kalau penyakit TOF yang konservatif itu apakah ada? Gitu ya, Dok? Ya, ini memang ada kemarin mungkin ya. Setelah pertama dengan eko kita sangka dia TOF. Setelah dikateterisasi ternyata pembuluh darahnya nggak bisa dilakukan untuk total koreksi. TOF PA, istilahnya TOF PA itu hampir sama dengan trunkus tipe 4. Jadi pulmonar arterinya itu ada di aorta pembuluh darah sebelah bawah. Itu susah untuk dikoreksi. Jadi konservatif aja. Konservatif itu maksudnya tanpa operasi. Tanpa operasi, tanpa tindakan, tanpa pemberian obat juga sih, karena itu lama-lama kan jantung si anak itu juga beradaptasi. Ya. Jadi konservatif aja, tidak bisa dilakukan apa-apa lagi, walaupun operasinya tidak bisa lagi. Ya, terima kasih. Semoga terjawab ya, Mbak Rita, pertanyaannya. Dari Dea Hutomo, Dokter Lili, untuk kontrol setelah operasi sudah tidak minum obat nih. Biasanya per berapa bulan ya, Dok? Untuk perkembangan anak. Alhamdulillah sekarang, untuk perkembangan anak, alhamdulillah sekarang sudah baik dan sehat, Dok. Oh ya, jadi dia habis operasi, kemudian sudah tidak minum obat sekarang, biasanya perlu kontrol berapa bulan sekali. Ya, tadi kan sudah juga ya pertanyaannya ya, kita lewatin aja ya. Ya, bisa tiap tahun ya, Dok, bisa sebulan sekali atau 3 bulan atau tiap tahun. Supaya bisa menjawab yang lain. Ada lagi dari Mas Tren Solo. Anak usia 3 tahun, VSD 0,3 cm, PS 35 mm Hg. Apakah semakin hari bisa semakin membesar? Kapan perlu dilakukan tindakan penutupan? Sekarang anaknya alhamdulillah tidak ada gejala. Ya,
Ya, pada prinsipnya ini kalau setiap lubang itu harus ditutup ya, Dokter Lintang. Udah dijawab juga tadi. Namun ini ada PS. PS berarti tidak kebanjiran. Dia ada kompensasi dari paru-parunya sendiri untuk tidak membuat kebanjiran. Itu lebih bagus. Namun nanti ini tetap harus ditutup. Nanti PS-nya akan diperhitungkan apa harus dilakukan tindakan juga PS-nya apa enggak. Ya, nanti itu dokter bedahnya. Oh gitu. Ya. Jadi silakan dikonsultasikan ke Rumah Sakit Dr. Muardi ya, ke Poli Jantung Anak ya, Bapak Mas Tren Solo ya. Semoga terjawab. Ini dari Ulfa Arfiatin. Apa ini? Dok, jika usia 4 tahun ASD sama TR mild, apakah bisa menutup sendiri? Ataukah harus berapa? ASD 2? ASD 2 berapa mili? Oh, ini nggak ada keterangannya dok. ASD 2 sama TR mild, apakah bisa menutup sendiri atau harus ada tindakan? Karena Umur selama berapa? ini umurnya 4 tahun dok. 4 tahun. Ya, nanti, Sekarang cuma minum obat tahun sudah selama 4 tahun. ya. Jadi kita nanti lihat sampai usia 5 tahun ya, biasanya bisa nutup sendiri. Kalau enggak menutup ya kita tutup dengan alat intervensi. Tapi ASD-nya ini saya mau tahu ASD berapa mili. Kalau ASD dikatakan bisa menutup secara spontan itu di bawah atau sama dengan 4 mili. Itu yang kita sebut PFO. Tapi kalau ASD pasti di atas 5, di atas 4. Ya. Karena saya komitmen bahwa kalau yang di bawah 4 atau sama dengan 4 mili kita sebut sebagai PFO, persistent foramen ovale. Sedangkan ASD itu yang di atas lebih dari 4 mili atau sama dengan 4 mili. Iya. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya. Wah, ini dok dari Rita Aryani. Makasih dokter, alhamdulillah anaknya aktif walaupun ada delay untuk jalan. Sekarang jarang batuk pilek ya. Pasiennya dokter Lili ini. Sehat selalu dokter Lili dan dokter Lintang ya. Terima kasih doanya. Terus, oh yang tadi dok ASD ternyata besarnya adalah 0,04 mm. Ya, jadi masih bisa menutup kan? Jurnal-jurnal itu sudah dilakukan penelitian bahwa yang 0,4 itu masih sekitar 80% malahan. Ya. 80% sudah bisa menutup sendiri ya dok? Ya, masih bisa ada harapan. Ya. Jadi tetap semangat ya. Masih ada waktu 5 menit untuk Sobat Muardi, ayah bunda yang di rumah maupun di tempat kerja masih bisa memberikan pertanyaan melalui kolom komentar di Instagram maupun di Facebook. Silahkan. Mumpung kita masih ada narasumbernya nih Dokter Lili dari Jantung Anak ya, pakarnya spesialis jantung anak di Solo satu-satunya ya dok ya. Ya. Ini dari Putri Solo Hadiningrat, Magetan hadir. Selamat pagi dok. Oh, dari Magetan dok. Biasanya kita ada dari Belanda, Jepang, Taiwan, Thailand gitu dok. Oh, ya luar biasa ya. Ya. Sobat Muardi ini dari seluruh Indonesia dan juga Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga internasional dok, internasional nih tadi netizennya nih, netizennya RSUD Dr. Muardi dok. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, nanti hasil rekaman live streaming ini nanti bisa dilihat kembali di Facebook dan di YouTube, YouTube-nya RSUD Dr. Muardi. Jadi nanti kalau sudah diupload ya, Mas. Kalau sudah diupload ya, kalau yang di YouTube. Kalau yang sudah di YouTube nanti jangan lupa like, follow dan subscribe. Jangan lupa share juga akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi ya. Karena kita topiknya selalu bermanfaat nih, menghadirkan narasumber yang hebat yang sudah sangat berkompeten di bidangnya. Tiap 2 minggu sekali nih kita menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten. Terutama hari ini nih dengan Dokter Lili nih, jarang-jarang loh kita menghadirkan topik spesial deh dok. Topiknya tentang kelainan jantung bawaan yang sebenarnya belum banyak yang tahu ya dok, tapi pasiennya sudah banyak sekali ya dok di Rumah Sakit Dr. Muardi seluruh Jawa Tengah ya dok. Karena memang yang saya katakan tadi dokter jantung konsultan anak itu masih sedikit, masih 51, terbatas. masih terbatas. Lebih banyak di kota-kota besar. Jadi masih banyak kota-kota yang masih kosong. Iya, jadi banyak yang dirujuk ke sini ya dok. Iya. Ayah bunda kalau yang mau konsultasi silakan bisa ketemu dengan Dokter Lili, spesialis anak konsultan jantung anak di Rumah Sakit Dr. Muardi. Ya, dokter sebelum kita tutup acara hari ini, terima kasih yang di Instagram. Oh ada satu lagi dok. Dokter Lili, dari pasiennya Dokter Lili nih, dari Rita Aryani. Untuk Dokter Lili siaran langsungnya seminggu sekali dong Min. Tuh Mbak ada
Ada request nih, Dokter Lili diminta untuk hadir seminggu sekali mengisi topik live streamingnya RSUD Dr. Muardi loh dok. Saya tergantung dokter Lintang. Ya. Boleh kita note ya, kita catat ya, nanti tiap minggu topiknya Dokter Lili. Ya terima kasih jempol-jempolnya semuanya dari Instagram maupun di Facebook. Sebelum kita tutup dok, ada kesimpulan dok, saran, masukan apa yang untuk pasien tentang penyakit jantung bawaan ini dok? Ya, saya cuma untuk menguatkan ibu-ibu yang mengalami anaknya menderita penyakit jantung bawaan. Kalau soal ilmu kan tadi sudah, ini secara menguatkan mereka aja. Saya dapat memahami dan mengerti betapa sakitnya seorang hati ibu jika mengetahui anak-anaknya mengalami penyakit jantung bawaan. Yang seperti saya katakan, kita harus menerima ridho yang Allah sudah tentukan. Sekarang kita harus mencarikan solusi, jangan kita lari dari kenyataan. Kita tidak mau datang kontrol, kita sembunyi atau kita bilang, masa penyakit denial, menolak, masa anak saya masih kecil sudah kelainan jantung bawaan. Dia kiranya sudah nanti tua aja baru mengalami kelainan penyakit jantung. Iya. Jadi ya jangan sampai begitu. Jangan takut, ibu tidak sendiri, ada saya, Dokter Lili dari Rumah Sakit Muardi, Surakarta. Ya, terima kasih Dokter Lili atas kehadirannya hari ini, sangat bermanfaat sekali buat sobat-sobat Muardi yang nggak bisa melihat hasil tayangan hari ini, nanti bisa lihat di channel YouTube-nya RSUD Dr. Muardi. Terima kasih dok, selamat pagi. Semoga sehat selalu ya dok. Ya, stay healthy, fit and safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara Muardi Asah Asuh Asih 2 minggu ke depan. Sampai jumpa.